Selamat pagi, terima kasih saudara atas kunjungannya ke channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe agar channel ini dapat berkembang dan dapat memberikan informasi maupun manfaat kepada kita semua. Jadi pada pagi hari ini saudara, saya ingin berbagi pengalaman yaitu bagaimana cara untuk membuat bibit cabai buatan sendiri yang kualitasnya tidak kalah dengan cabai-cabai yang buatan pabrikan. Jadi dalam pembuatan bibit sendiri ini ada 5 hal yang harus kita perhatikan atau harus kita perhitungkan supaya nanti bibit cabai yang kita buat tidak kalah kualitasnya dengan bibit yang dari pabrikan. Ikuti terus videonya saudara supaya nanti saudara tahu bagaimana cara untuk membuat bibit cabai yang unggul buatan sendiri. Semoga nanti informasinya bermanfaat untuk kita semua. Untuk membuat bibit cabai unggul buatan sendiri, hal pertama yang harus kita perhitungkan ataupun harus kita perhatikan adalah kita harus memilih buah cabai dari pohon yang sehat dan berbuah lebat. Jadi kita tidak boleh sembarangan mengambil buah cabainya. Jadi harus kita pilih dari buah pohon yang sehat dan buah lebat supaya nanti bibit yang kita buat sendiri ini dia akan mengikuti karakter dari pohon indukannya. Jadi kita tidak boleh sembarangan mengambil buah cabai yang mau kita jadikan bibit. Itulah hal yang pertama yang harus kita perhatikan. Hal kedua yang harus kita perhatikan juga dalam pembuatan bibitnya, saudara, kita harus memilih buah cabai dari pohon yang sudah memasuki panen besar ataupun setelah lewat panen besarnya. Kenapa demikian? Karena biasanya buah cabai yang dari pohon yang baru pertama panen, biasanya buahnya besar dan bijinya jumlahnya sedikit. Dan kualitas bijinya pun belum padat dan kurang baik untuk dijadikan bibit cabai. Jadi kita pilihlah bibit cabai yang sudah memasuki panen besar dan bentuk buahnya pun sudah semakin kecil dan jumlah biji di dalam buah ini pun sudah padat dan jumlahnya banyak. Jadi itulah yang harus kita pilih untuk kita jadikan bibit supaya nanti kualitas bibit kita pun lebih terjamin lagi. Hal ketiga yang juga harus kita perhatikan saudara ya, yaitu bagaimana cara kita untuk mengeluarkan biji dari buah cabainya ini. Mungkin selama ini banyak kita melakukan yaitu dengan cara menggunakan alat seperti membelah buahnya ini dengan pisau atau dengan cara memblender atau dengan cara menumbuk buah cabai ini supaya bijinya bisa keluar. Tetapi dengan cara seperti itu saudara bisa saja mengakibatkan biji cabai kita ini mengalami kecacatan. Apabila bijinya cacat, tentu nanti kualitas bibit yang kita hasilkan pun kurang baik. Kalau menurut pengalaman saya, cara yang terbaik untuk mengeluarkan biji cabainya dengan tidak menggunakan alat, kita hanya melakukannya seperti ini saudara. Kita tekan-tekan seperti ini, kita pelintir-pelintir, kita urut-urut istilahnya secara pelan-pelan. Kemudian setelah agak lembek, buah cabainya kita patahkan di ujungnya ini. Kemudian kita putar seperti ini. Sehingga bijinya keluar seperti ini. Dengan cara seperti ini sudah bisa kita pastikan bijinya tidak mengalami
hasilkan pun nantinya lebih terjamin lagi. Jadi kita ulangi sekali lagi saudara. Kita tekan-tekan, kita pijit-pijit, kita putar-putar seperti ini. Setelah agak lembek, kita patahkan di sini, saudara, di ujungnya. Kemudian kita putar seperti ini. Jadi caranya gampang saudara, hanya saja kita memerlukan waktu yang cukup lama untuk melakukan seperti ini, tetapi kualitas benih yang kita hasilkan pun lebih terjamin lagi saudara. Dan ininya nanti kita keluarkan biji cabenya dengan menggunakan sendok seperti ini. Dan ini cabenya ini masih bisa kita manfaatkan atau kita pergunakan untuk memasak ya saudara, seperti ini. Jadi tidak ada yang terbuang dengan melakukan cara seperti ini. Hanya saja dengan cara seperti ini kita memerlukan waktu yang banyak. Hanya itu kelemahannya saudara. Hal keempat yang harus kita lakukan dalam pembuatan bibitnya yaitu penyortiran biji cabenya. Jadi kita melakukan penyortiran dengan merendam biji cabai yang sudah kita keluarkan dari buahnya, menyiramnya dengan air seperti ini. Kemudian biji yang terapung ini kita buang dan yang kita pakai adalah biji yang tenggelam, karena kualitas biji yang tenggelam adalah yang terbaik. Hal kelima yang harus kita lakukan dalam pembuatan bibit cabenya saudara, setelah kita melakukan penyortiran, kemudian bijinya ini kita jemur di terik matahari sampai dengan kering, sehingga nanti bibit ini bisa kita simpan lebih lama lagi. Demikianlah 5 hal yang harus kita perhatikan dalam pembuatan bibit cabenya, sehingga kualitas bibit kita tidak kalah dengan bibit pabrikan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa pada video berikutnya.